Respon Jokowi terhadap pernyataan Yusuf Kalla kembali menarik perhatian publik di tengah memanasnya perdebatan politik. Dalam keterangannya dari Solo, Jokowi menanggapi santai dengan merendah dan menyebut dirinya bukan siapa-siapa serta hanya orang kampung. Ia juga menegaskan bahwa penilaian terhadap kepemimpinannya bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari publik. Sikap ini muncul setelah pernyataan JK yang menyinggung perannya dalam perjalanan politik Jokowi kembali ramai diperbincangkan di ruang publik. Di sisi lain, polemik ini berkaitan dengan isu yang lebih luas, termasuk tudingan yang menyeret sejumlah tokoh, serta dinamika laporan hukum yang sedang berjalan. JK sebelumnya menyoroti kontribusinya dalam membawa Jokowi ke panggung politik nasional, mulai dari pencalonan sebagai gubernur hingga akhirnya menjadi presiden. Situasi ini memicu respon beragam dari masyarakat, sekaligus menunjukkan bagaimana narasi politik dapat berkembang dan saling beririsan dalam ruang publik yang semakin terbuka. Pak izin menanggapi pernyataan Pak JK kemarin sempat menyinggung Pak Jokowi terkait menjadi presiden karena ada jasanya Pak JK, itu tanggapannya seperti apa Pak? Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Tapi gimana Pak, ini kan kemarin Pak JK juga sempat menyinggung kalau misalnya Bapak menjadi presiden bisa rusak negara ini gitu. Yang menilai bukan saya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Inilah salah satu kehebatan daripada Jokowi. Apa? Yaitu menunggu lawannya atau musuhnya sampai bikin blunder sendiri, sampai frustasi sendiri menyerang beliau. Dan akhirnya ya ketahuan bagaimana blundernya, bagaimana frustasinya musuh-musuhnya. Jokowi hanya menunggu, diam, hanya tidak melawan. Ya. Cuman inilah yang harus dipelajari, bagaimana kesabaran menunggu membuahkan hasil. Pak Prabowo dukung Jokowi sampai jadi presiden loh, dari gubernur. Gak pernah tuh Pak Prabowo ngungkit-ngungkit begitu, kayak ente. Karena bener lah Pak kata Gus Dur, orang paling ikhlas untuk negeri ini ya Prabowo. Lagian nih ente ya, ya kan. Itu Anies, lu udah dukung jadi gubernur, oke, menang. Tapi pada kenyataannya, waktu lu dukung Anies jadi presiden, kalah juga, ya kan? Berarti waktu itu yang bikin menang lu atau Jokowinya. Karena pada kenyataannya Anies kalah meskipun lu dukung. Berarti kan yang bikin menang itu bukan karena lu. Ya memang Jokowinya aja di masa itu lagi disukai aja tuh sama masyarakat. Begitu loh. Dan Anies kan kalah buktinya. Mikir. Semakin Anda sering berkoar-koar Pak Yusuf Kalla, semakin terlihat kepanikan Anda. Yang tadinya kita tidak tahu tentang jejak-jejak Anda, ya, akhirnya semua kita tahu, terbongkar jejak digital Anda. Dan ingat, itu tidak akan pernah hilang. Ya, selain hutang Anda di bank plat merah sebesar lebih dari 30 T, ternyata jejak digital Anda itu masih ada. Ternyata Anda itu sering sekali atau senang sekali yang namanya menaikkan harga BBM. Ya, kita juga semuanya tahu ya, ternyata adik Anda terlibat kasus korupsi PLTU di Kalimantan Barat sebesar 1,3 triliun. Makanya Pak JK tidak usah banyak koar-koar ya. Netizen itu tidak bodoh. Kita dengan mudah sekali mencari jejak digital Anda. Dan Anda jangan merasa diri paling berjasa terhadap Pak Jokowi. Anda bilang tanpa Anda Pak Jokowi tidak bisa menjadi presiden. Ingat Pak Yusuf Kalla, ya, yang memilih kalian jadi presiden atau wakilnya itu adalah rakyat, bukan semata-mata karena Anda, ya. Dan terbukti
Tanpa Anda, Pak Jokowi kedua kalinya memenangkan kontestasi Capres di tahun 2019 ya. Jadi Anda jangan banyak koar-koar ya Pak Yusuf Kalla. Netizen itu tidak bodoh. Kepada seluruh termul di seluruh Indonesia, kita saksikan dulu video yang satu ini. Semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Demi langit dan demi bumi aku bersaksi, ini video asli bukan AI. Kalau yang berbicara orang biasa seperti kita-kita ini ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang berbicara orang-orang negarawan, apalagi mantan presiden, ini menjadi luar biasa. Pertanyaannya, apakah benar begitu Bapak Joko Widodo jadi presiden karena JK? Apakah benar begitu? Yang saya tahu dan saya rasakan di lapangan ini ya, ini bukan buzzer, bukan termul, bukan apa. Yang kami rasakan di lapangan ya, waktu itu ya saya mendukung Pak Jokowi. Tentu yang lain-lainnya juga sama. Karena ada Pak Jokowi, seandainya di sampingnya Jokowi itu diganti, misalnya diganti Arya Kresna, misalnya Arya Kresna JK, nggak akan dipilih sama masyarakat. Karena ada yang satu itu loh, ada Bapak Jokowi, makanya Jokowi. Nggak, Pak JK-nya yang dilihat kayaknya sih. Kemudian yang kedua, Jokowi Ma'ruf Amin. Ya karena Jokowinya makanya jadi presiden lagi gitu loh. Coba diganti, siapa? Arya Kresna, Ma'ruf Amin. Nggak akan dipilih sama masyarakat. Jokowinya yang dilihat itu Pak JK. Itu kalau mau yang realistis gitu. Dan ini cuman guyon-guyonan ini guys sih. Ini nggak serius saya berbicara ini ya. Tetapi dibalik ini semua dan kegaduhan ini semua ada apa sebenarnya? Nah, mari kita lihat kolom komentar. Nah kan, mulai keluar aslinya kata masyarakat. Oke, kita lanjutkan ke komentar berikutnya. Makin tua makin lucu. Sesuai sinkron dengan pepatah lama, yaitu tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Komentar berikutnya teman-teman baca sendiri. Lah, ndasmu ndelocok moco iki. Ternyata guys, ternyata. Oke, menurut saya guys, ini baru mode seperempat gas ya. Seperempat gas saja udah seperti ini kira-kira ya respon politiknya Bapak JK. Apalagi kalau misalnya setengah gas atau full gas, kira-kira seperti apa Bapak JK ya. Kalau seandainya para termul seluruh Indonesia ini melakukan gaspol ya. Teman-teman tahu nggak, waktu Bapak Prabowo Subianto Pilpres itu ada lagu Oke Gas, Oke Gas. Tahu nggak maksudnya lagu itu apa? Maksud dari lagu itu salah satunya adalah oke gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether, yang artinya gas. Guys, ini akan membuat impor LPG selesai nasibnya di Indonesia. Dolar selesai nasibnya di Indonesia, dan gasifikasi tersebut mengambil dari batu bara, yang kemudian batu bara adalah potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia tanpa impor, yang akan menekan nilai tukar rupiah. Nah, kira-kira dari apa yang menjadi plot twist di akhir ini, apakah ini yang mengganggu kira-kira? Teman-teman boleh tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Matur suwun panjenengan semua. Mari kita bahas bersama-sama dan kita ketawakan bersama-sama. Strategi licik dan pengecut sedang dimainkan oleh Jokowi. Cara-cara seperti ini memang selalu digunakan oleh Jokowi, menarik simpati masyarakat dengan pura-pura menjadi korban, playing victim. Padahal sebenarnya pernyataan dari JK tentang ada loh jasa JK ketika Jokowi menduduki jabatan presiden. Dan kalau kita kaji memang benar ada. Kalau kalian ingat, apa yang dilakukan JK ini pernah dilakukan oleh Prabowo Subianto dalam debat Pilpres, di mana dia mengatakan bahwa ada jasanya ketika mengusung Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta saat itu. Tetapi apakah kubu Anies melakukan playing victim seperti itu? Tidak. Tetapi cara ini memang selalu digunakan oleh orang-orang yang bersifat licik dan pengecut, karena mereka tidak mementingkan jawaban secara substansial, tetapi yang dilakukan adalah pura-pura menjadi korban, sehingga seolah-olah mereka menarik simpati dari masyarakat. Sudahi. Masyarakat kita harus semakin cerdas. Sudahi untuk simpati dengan orang-orang pemimpin model seperti ini. Karena pemimpin model seperti ini di belakangnya itu sangat-sangat penuh dengan kelicikan dan drama-drama yang tidak penting. Seharusnya diselesaikan kasus ini tanpa menarik-narik perasaan masyarakat untuk diadu domba. Orang-orang seperti ini memang cenderung untuk mengadu domba dan menggunakan masyarakat sebagai bumper, sebagai tameng mereka. Orang-orang seperti ini tidak punya pertanggungjawaban secara moral. Ini terbukti bagaimana teman-teman semuanya, dia juga bisa menggunakan institusi kepolisian untuk kepentingan dirinya. Salah satunya adalah ini.
Bisa dilihat pernyataan dari polisi yang bahkan masih memberikan sebuah kesempatan kepada Roy Suryo dan Tifa untuk meminta perdamaian, dalam hal ini restoratif justice, sebelum sidang dilakukan. Pak, berkas Anda saja baru Anda berikan ke kejaksaan, Pak. Artinya SP3 yang diberikan kepada kepada Rismond kemarin adalah bagian dari tawar-menawar untuk supaya kasus ini selesai dengan damai, selesai dengan tanpa Jokowi membuktikan ijazahnya di pengadilan, karena memang Jokowi tidak pernah punya ijazah. Ayolah masyarakat kita cerdas. Kalau masyarakat kita cerdas, tidak akan muncul orang-orang seperti Jokowi ini yang bersifat licik dan pengecut, yang seharusnya dia menunjukkan substansinya, bukan memainkan perasaan masyarakat untuk diadu domba sesama masyarakat. Adu domba seperti ini tidak layak dilakukan oleh seorang mantan presiden 2 periode. Karena apa? Munculnya Jokowi sama saja dengan bagaimana masyarakat kita terpecah belah. Semenjak kapan sih masyarakat kita terpecah belah seperti ini? Semenjak Jokowi ada di negeri ini. Sebelumnya di masa SBY kita bisa lihat, orang bisa kompak ketika mengkritik SBY tanpa ada masyarakat bagian lain yang membela SBY. Tidak ada. Dulu kita bisa kompak ketika mengkritik kebijakan, tapi semenjak ada Jokowi, muncul relawan-relawan penjilat yang dijadikan sebagai bemper-bemper penguasa untuk dihadapkan dengan masyarakat lain. Mereka tertawa terbahak-bahak, tetapi masyarakat bawah ini diadu domba satu sama lain. Yuk, Jokowi adalah sumber kerusuhan dan sumber kerusakan di negeri ini, maka kita harus bisa melakukan perlawanan terhadap orang-orang seperti ini dan para pendukungnya.